Inilah Suara Nusantara, edisi 65 produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang. Kebersamaan insan radio dan TV nasional, organisasi asosiasi LPPL Indonesia, jalankanlah amanah yang sangat mulia. TV pemerintah untuk penyiaran Indonesia, eratkanlah persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, pemersatu bangsa menuju Indonesia Jaya. Program Berita Suara Nusantara, rangkuman berbagai peristiwa teraktual yang terjadi di tanah air, dilaporkan oleh reporter profesional
dari LPPL Radio dan TV Indonesia, anggota Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia, dikemas dalam bahasa jurnalis secara independen dan terpercaya. Suara Nusantara edisi 65, produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Bersama saya Novi Dan saya Haris, inilah Suara Nusantara selengkapnya. Informasi pertama dari Radio Citra Lestari. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyambut kedatangan Asisten Intelijen Majen TNI Teguh Arif Indramutko di lokasi TMMD ke-108 di Desa Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Kamelia Norin. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menyambut kedatangan Asisten Intelijen Majen TNI Teguh Arif Indramutko di lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal masuk desa ke-108 di Desa Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Kamis 16 Juli 2020. Kunjungan Asintel ke lokasi TMMD tersebut didampingi oleh para petinggi dari TNI seperti Kasdam 3 Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo SIP, Paban 1 Sintel Kolonel Infantri Bayu Permana, Kasrem 061 Surya Kancana Kolonel Infantri Dedi Suryadi SIP, Kasiter 061 Surya Kancana Kolonel Kavaleri Budiman Cipta di SAP, Waster Kasdam 3 Letkol Kavaleri Mujahidin, Wasintel Kasdam 3 Letkol Infantri Endang S, Paban 4 Letkol Infantri Haris S, dan sejumlah jajaran TNI dari jajaran Kodim 0622. Tidak hanya itu, Kapolres Sukabumi beserta jajarannya, Pemkab Sukabumi serta perangkat daerah lainnya juga turut hadir mendampingi dalam kunjungan Asintel yang disambut dengan kesenian tradisional seperti lengser dan tarian budaya Sunda yang dikolaborasikan dengan seni modern. Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami berharap bahwa kegiatan TMMD dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Menurut Bupati Sukabumi, bahwa semangat kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah dan TNI dapat mendorong potensi wilayah bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Asisten Intelijen Mayor Jenderal TNI Teguh Arif Indramutko menyampaikan bahwa kedatangannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TMMD. Menurut Asintel, kedatangannya sekaligus untuk mendapatkan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan TMMD yang akan datang. Menurut Majen TNI Teguh Arif Indramutko, masyarakat dengan TNI ibarat ikan di dalam air. TNI dengan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Ikan adalah TNI, air adalah masyarakat. Ikan hidup di lingkungan masyarakat dan tanpa air TNI juga tidak pernah akan bisa hidup. Sehingga untuk mempererat hubungan ini, TNI harus selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan program TMMD ini adalah salah satunya. Asintel menambahkan bahwa kegiatan TMMD juga bisa membantu ketahanan pangan, di mana melalui TMMD, pasukan distribusi pangan akan lebih cepat dan mudah. Asintel didampingi Bupati Sukabumi dan seluruh jajaran mengecek lokasi pembangunan jalan. Saya sangat optimis bahwa pelaksanaan TMMD yang berjalan di Desa Sukaluyu ini dengan berbagai proyek, baik yang fisik dan non-fisik, semua berjalan. Ada bahkan yang sudah 100%, dan kami juga berterima kasih kepada semua komponen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri yang ikut terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan TMMD. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kamelia Norin, Kami TV melaporkan. Selanjutnya dari Radio Ananta Praja Bali. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, Desa Mendoyo Dangin Tukat, Kecamatan Mendoyo, Jembrana melakukan langkah kreatif dengan menyulap Tukat atau Sungai Mati sebagai destinasi wisata. Kegiatan ini dilakukan secara swadaya. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter email. Pendengar, di tengah pandemi yang masih berlangsung, Desa Mendoyo Dangin Tukat, Kecamatan Mendoyo, Jembrana melakukan langkah kreatif. Desa yang dipimpin perbekal Imade Oke Semarejaya berusaha menyulap Tukat atau Sungai Mati yang berada di belakang lahan kantor desanya untuk dijadikan destinasi wisata. Aliran sungai itu sebelumnya tidak berfungsi dengan baik dan dilakukan normalisasi berupa pengerukan serta perbaikan di kanan kiri sungai sepanjang 2,10 km.
Kegiatan normalisasi ini dilakukan secara swadaya, di samping mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Jembrana berupa pengerukan menggunakan alat-alat berat. Selain itu juga dilakukan penghijauan berupa penanaman tanaman produktif seperti pohon alpokat dan jambu air guna mempercantik areal di sepanjang kanan maupun kiri aliran sungai. Diharapkan ke depannya tempat ini bisa dijadikan wahana rekreasi warga sekaligus area memancing sehingga ada pemasukan bagi warga sekitar. Terlebih di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Langkah awal dilakukan penaburan benih ikan nila sebanyak 30.000 ekor di sepanjang aliran sungai. Secara simbolis pelepasan benih ikan itu dilakukan oleh Bupati Jembrana Ibu Tuarte, juga dihadiri Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan. Dan itu perlu dijaga dengan baik, jangan sampai nanti setelah ditebar dibiarkan begitu saja, ada pelihara, ada aplikasi paling daya ikut membantu untuk kasih pakan itu. Nah setelah itu sudah agak besar, ya pakai apakah itu pakai objek wisata nanti di sana olah mancing dan lain sebagainya ini. Jangan sampai nanti hal ini hanya betul-betul sistem bisnis itu. Tunggu biar besar, nanti setelah besar kita jual biar seperti itu. Paling tidak ada dampak dulu dari perekonomian pada warga masyarakat. Jadi hal-hal ini kan membuat semacam hiburan bagi masyarakat dan mendatangkan juga income bagi desa. Nah itu yang saya inginkan, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak aparat yang ada di desa, baik itu BPD maupun LPM yang sudah luar biasa mempunyai semacam ide yang brilian yang ingin mengaktifkan sungai-sungai yang dianggap sungai mati. Saya email dari Ananta Praja Suara, Kabupaten Jembrana, Bali, melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Radio Kota Santri Pekalongan, Bupati Pekalongan Asif Holbihi beserta Kapolresta AKBP Egy Adrian Suez meresmikan perumahan Gria Tirta Asri, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagai kampung siaga candi tingkat Polres Pekalongan Kota. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Vicky Poniadi. Forum Graha Tirto Asri jadi kampung siaga candi. Forum Graha Tirto Asri di RW 4 Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ditetapkan dan diresmikan menjadi kampung siaga candi 2020. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Adrian Suez mengatakan, hari ini pihaknya yakni Polres Pekalongan Kota bersama Forkompimda Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan pencanangan kampung siaga candi di Forum Graha Tirto. Dikatakannya adanya kampung siaga candi ini diharapkan benar-benar bisa menekan penyebaran COVID-19. Hari ini kami dari Polres Pekalongan Kota ya bersama dengan Forkopimda Kabupaten Pekalongan ya, dalam ini ada Bapak Bupati dan dari Kodim 0710 melaksanakan kegiatan pencanangan kampung siaga candi di Graha Tirta Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ya. Jadi kegiatan ini dalam rangka untuk meminimalisir atau mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 yang melanda di wilayah kita. Kita melaksanakan kegiatan ini bersama-sama berkolaborasi ya dengan TNI, Polri dan pemerintah Kabupaten Pekalongan ya. Dan juga ini sebenarnya kegiatannya lebih aksinya dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya. Jadi kami hanya dari PMK, dari TNI, Polri hanya sekedar memfasilitasi adanya kampung siaga ini agar benar-benar bisa mampu meminimalisir penyebaran dari COVID-19. Contohnya dari awal bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan adaptasi kebiasaan baru ya. Yaitu kebiasaan baru perilaku kita plus protokol kesehatan. Seperti dari memasuki kampung siaga candi ini ya, ada protokol kesehatannya dan ada pemantauan keamanan maupun pemantauan kepada tamu atau warga
yang masuk ke kampung ini gitu. Jadi ada pemantauannya ya, dan dilakukan protokol kesehatan. Itu aja. Oke ya. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan Asif Kolbi mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Polres Pekalongan Kota yang telah memberikan bimbingan keamanan maupun ketangguhan dalam aspek lain. Masyarakat menyambut baik adanya kampung siaga candi ini dengan membentuk gugus tugas di tingkat RW. Kunjungan Geraha Tirta Asri RW 4 Desa Tanjung yang secara hukum ini di bawah jurisdiksi Polresta Pekalongan. Saya berterima kasih kepada Pak Kapolresta yang terus melakukan pembinaan baik dari aspek keamanan teritorial maupun ketangguhan di bidang lain. Ini harus diapresiasi dan masyarakat menyambut baik program dari kepolisian ini yang berupa kampung siaga, kemudian dilaksanakan dengan membentuk gugus tugas di unit RW. Ini sangat luar biasa karena bersifat partisipatoris, semua masyarakat terlibat, kemudian ada pembagian tugas tertentu sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ketahanan pangan, ketahanan soliditas sosial ini menjadi penting, karena kalau tidak ditangani dengan baik, ketidaksolidan masyarakat ini atau kerentanan di masyarakat ini bisa berpengaruh ke Kamtibnas dan lain-lain. Karena itu kami menyambut baik dan akan memberikan fasilitasi penuh ya terhadap berdirinya kampung siaga candi di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya dari Radio Pringsewu Lampung, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman SE mengajak masyarakat Pringsewu untuk senantiasa menjaga kesehatan, memakai masker, dan patuh terhadap protokol kesehatan sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Anton Hapsara. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Lampung, Suherman SI, mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, terutama dengan melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus corona atau COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Pringsewu. Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu pada acara talkshow atau dialog interaktif di Radio Pringsewu FM 107,2 MHz pekan lalu yang dipandu oleh penyiar LPPL Pringsewu FM Astrid Yuliana. Menurut Suherman, peningkatan kasus COVID-19 masih berlangsung di berbagai negara, sementara para peneliti masih terus melakukan penelitian dan pengujian dalam rangka menemukan vaksin untuk virus tersebut. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus dilakukan agar terhindar dari terpapar COVID-19. Yang pertama, alhamdulillah syukur Kabupaten Pringsewu masih tetap di zona hijau. Yang kedua, mohon kita bersama-sama untuk bisa melawan COVID-19 ya, untuk memutus rantai jaringan COVID-19 dengan cara yang saya sampaikan tadi, mencuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, dan yang terpenting mohon tidak dianggap new normal itu sudah selesai. Ya, itu yang penting perlu catatan kepada dan disampaikan kepada masyarakat. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM, Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Dari Radio BKM FM Martapura, Oku Timur, peringati Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020, kasus kejahatan menurun dari tahun sebelumnya. Masyarakat diajak perangi narkoba. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Yulia Fanani.
peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020, jajaran Kejaksaan Negeri Oku Timur menggelar pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada Senin 20 Juli 2020 lalu. Pemusnahan barang bukti dilakukan 2 sesi pemusnahan menggunakan blender untuk BB, ekstasi, dan sabu-sabu yang dilarutkan dalam air, serta sesi pemotongan pada senjata tajam dan senjata rakitan. Kepala Kejari Oku Timur Alwi Asha mengatakan pemusnahan barang bukti tahun 2020 lebih menurun dari tahun sebelumnya. Kegiatan ini sesuai dengan pasal 270 KUHP di mana para jaksa melakukan eksekusi wujud dari melaksanakan putusan juga berdasarkan putusan pengadilan. Adapun rincian barang bukti pemusnahan barang bukti yakni narkoba sejenis ganja sebanyak 2 berkas, sabu-sabu 49 berkas sebanyak 337 gram dan diikuti perkara lain adanya senjata api 7 berkas, sajam 23 berkas serta amunisi 5 berkas. Ia berharap mudah-mudahan angka kejahatan di tiap tahunnya akan lebih berkurang baik tindak pidana dari narkotika maupun pencurian serta pemberantasan senjata api. Tahun 2020 ada penurunan. Hal ini merupakan upaya bersama dalam memberantas kejahatan di Oku Timur. TNI berkenan untuk membakar barang bukti tersebut. Kita musnahkan karena memang amalnya kalau dimusnahkan ini barang terlarang. Kemudian senjata api berupa pistol di sini ada tahun 2019 ada 9 berkas. Alhamdulillah menurun dan 9 dari 7. 10 pisau, 1 celurit, 2 parang. Karena perlahan-lahan wilayah Oku Timur masyarakat menyadari bahwa memiliki senjata api ilegal itu tidak baik, menyalahi ketentuan. Kami mengharapkan untuk tahun-tahun ke depan mudah-mudahan Pak Bupati wilayah kita Oku Timur tindak pidananya berkurang. Sementara itu, Bupati Oku Timur HM Khalid Mawardi mengapresiasi atas pemusnahan barang bukti narkoba serta penurunan angka kriminal dibanding dari tahun sebelumnya. Dia mengajak masyarakat juga ikut bersama-sama membantu pihak terkait dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan bahaya narkoba dan kejahatan lain yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan dihadiri Kapolres Oku Timur AKBP Erlintang Jaya, Kepala BNN Oku Timur AKBP Gendi Marzanto, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Oku Timur. Dari Oku Timur, Radio BKM FM, Yulia Fanani melaporkan untuk Suara Nusantara. Wali Kota Sukabumi Haji Ahmad Fahmi luncurkan situs pasar sukabumi.com yang menampilkan ratusan produk UMKM untuk membangkitkan perekonomian selama pandemi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Mutiara dari Radio Suara Perintis Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Haji Ahmad Fahmi meluncurkan situs pasar sukabumi.com pada hari Selasa 21 Juli 2020 di Balai Kota Sukabumi. Seperti dijelaskan oleh Koordinator situs pasar sukabumi.com, Sri Puji Rahayu, bahwa situs tersebut menampilkan produk dari 147 UMKM. Produk UMKM tersebut terdiri dari 120 produk makanan dan minuman, 3 produk pertanian, 2 produk jasa, dan 15 produk fashion. Dijelaskan pula keberadaan situs ini merupakan upaya untuk membangkitkan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Melalui situs ini diharapkan semakin memperluas jangkauan pemasaran para pelaku UMKM. Sementara itu, Wali Kota dalam sambutannya menandaskan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 harus dilakukan berbagai inovasi untuk mempermudah pemasaran produk UMKM. Keberadaan situs pasar sukabumi.com menurut Wali Kota juga sesuai dengan tuntutan hidup era new normal. Ia mengharapkan keberadaan pasar sukabumi.com dapat membuat produk UMKM Kota Sukabumi mendunia. Jadi di tengah pandemi ini tentunya banyak inovasi yang harus kita lakukan. Salah satunya inovasi dalam kerangka memberikan kemudahan untuk melakukan pemasaran bagi teman-teman UMKM. Ini salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas mereka yang kemarin sempat turun. Mudah-mudahan dengan keberadaan pasar sukabumi.com ini sistem pembelajaran bisa menjadi lebih mudah, kemudian juga sesuai dengan masa new normal yang saat ini sedang disampaikan oleh pemerintah, dan tentunya
produksi dari teman-teman UMKM ini bisa meningkat karena menjangkau bukan hanya wilayah Sukabumi, menjangkau ke nasional bahkan secara mendunia. Terima kasih masih bergabung bersama kami di Suara Nusantara. Bupati Banyuasin Haji Askolani mendatangi Slamet Riyadi, warga RT 28 RW 6 Tanjung Sari, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, yang rumahnya hangus terbakar. Orang nomor 1 di Banyuasin ini datang langsung untuk membesarkan hati warganya yang tengah tertimpa musibah kebakaran tersebut. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ima Abdullah. Bupati Banyuasin Haji Askolani mendatangi Slamet Riyadi 40 tahun warga RT 28 RW 06 Tanjung Sari Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa yang rumahnya hangus terbakar. Orang nomor 1 di Banyuasin ini datang untuk membesarkan hati warganya yang tengah tertimpa musibah tersebut. Hadirnya Bupati membuat Slamet langsung memeluk Bupati Askolani dan menangis melepas kesedihannya dan seolah mengaduhnya seorang anak kepada bapaknya. Kesedihan Slamet meresap ke relung hati Bupati Askolani yang nampak ikut larut dalam kesedihan tersebut. Bupati Askolani meminta Slamet dan keluarganya untuk bersabar dan langsung memberikan bantuan secara pribadi uang tunai sebesar 20 juta rupiah untuk membangun rumah itu kembali. Uang diberikan kepada Camat Talang Kelapa Arifin Nasution yang diberi tanggung jawab untuk membangun rumah tersebut hingga tuntas. Dalam kesempatan ini juga Bupati didampingi Kadinsos Alam Syahrianda memberikan bantuan tanggap darurat dari Pemkab Banyuasin berupa bahan makanan, pakaian, selimut, dan alat-alat masak. Diterangkan Bupati, di tengah kondisi COVID-19 ini tentu sangatlah sulit kalau menunggu kucuran dana dari APBD karena semuanya untuk pencegahan dan bantuan dampak COVID-19. Sementara itu, Camat Talang Kelapa Arifin Nasution mengatakan bangunan yang terbakar berupa 1 unit rumah milik Slamet Riyadi 40 tahun yang dihuni 3 orang berlokasi di RT 28 RW 6 Tanjung Sari, Kelurahan Sukomoro. Kerugian yang ditimbulkan lanjut Camat, uang tunai terbakar sebesar 6 juta rupiah, pakaian sekolah, perlengkapan rumah, KK, KTP, SIM, dan ATM BLT. Ima Abdullah melaporkan dari LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Reporter Lydia Monica dari Radio DPFM melaporkan hewan kurban yang akan dipotong harus disertai surat sehat dan memiliki standar dari Dinas Peternakan. Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah bersiap untuk membuat edaran tentang protokol kesehatan COVID-19 yang harus tetap dipatuhi, baik dalam peribadahan sholat Id sampai pada pemotongan hewan kurban. Staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Supriyanto mengingatkan jangan sampai Hari Raya Idul Adha ini menambah klaster baru COVID-19 karena adanya kerumunan yang tidak terarah seperti takbir keliling dan harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tidak ada menyelenggarakan pawai keliling dan kendaraan seperti Polres, ya. Jadi pawai itu dapat nanti tidak memobilisasi kendaraan berkeliling takbir, ya. Ini di bawahnya adalah untuk tidak dilaksanakan itu, tapi takbir tidak dilaksanakan pada masjid, musola atau tempat-tempat lain, ya, tetap semuanya memperhatikan protokol kesehatan. Sementara Kadis Peternakan Dokter Hewan Arsyad menghimbau untuk benar-benar memastikan bahwa hewan yang akan dikurban harus disertai surat sehat dari Dinas Peternakan dan memiliki standar sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan. Nah, yang pertama khusus di peternakan, saya minta tolong pertama yakinkan bahwa hewan yang dipotong itu ada surat sehatnya. Jadi mohon nanti Pak Camat kalau dari sini mengatakan bahwa semua hewan yang dipotong itu harus ada surat sehat dari Dinas Peternakan dan jangan sampai memotong satu betina. Tidak hanya itu, tempat pemotongan hewan atau RPH harus memiliki rekomendasi dari Dinas Peternakan. Lanjut Asad, untuk orang yang akan melakukan pemotongan hewan kurban pada Idul Adha nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan rapid test sebanyak 80 orang
dan mungkin jumlahnya akan bertambah lagi. Tidak lupa, Asyik juga menegaskan bagi wilayah yang tidak melakukan pemotongan hewan di RPH, tapi di lokasi lainnya harap melapor pada petugas peternakan yang ada di kecamatan maupun kabupaten. Lydia Monika Haturiwu melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari Radio Gema Bungo, Muara Bungo, Jambi. Satres Narkoba Kabupaten Bungo melakukan press conference tindak pidana narkoba. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nindya Safitri. Mitra Muda bertempat di halaman Mapolres Bungo, Satres Narkoba Kabupaten Bungo melakukan press conference pengungkapan tindak pidana narkoba pada Selasa sore 21 Juli 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Mei hingga 21 Juli 2020. Kurang lebih ada 13 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi berhasil meringkus 16 tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Yang ini kita akan melaksanakan press conference pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bungo. Jadi mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 16 Mei, 16 Juni sampai 21 Juli 2020 kita sudah mengungkap 13 perkara penyalahgunaan narkoba ya, dengan 16 orang pelaku atau tersangka yang sudah kita lakukan penahanan. Kemudian jumlah barang bukti yang kita berhasil sita, narkotika jenis sabu seberat 200 gram, kemudian ekstasi seberat 8,38 gram, kemudian narkotika jenis ganja seberat 239,31 gram. Barang bukti tersebut seperti yang lihat di sini sudah kita lakukan penyitaan dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112, kemudian pasal 111 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumannya 20 tahun. Demikian press release yang bisa kita sampaikan pada seperti yang dikatakan oleh Kapolres Bungo AKBP Trisaksno Puspo Aji, petugas berhasil meringkus semua tersangka yang merupakan DPO dari tahun 2019 sekaligus menyita berbagai jenis narkoba. Sedangkan untuk jumlah barang bukti yang berhasil disita yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 200,13 gram, ekstasi sebanyak 8,38 gram, dan ganja sebanyak 239,31 gram. Dari 16 tersangka tersebut, ada 5 orang residivis, salah satunya adalah mantan Rio Dusun Buat. Sementara polisi menangkap para tersangka di beberapa wilayah seperti Rimbo Tengah, Sungai Pinang, Jaya Setia, Tanjung Gedang, Sungai Arang, Simpang Drom, dan Simpang PU, serta Pal 9. AKBP Trisaksno kembali menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkoba dan bekerja sama dengan BNK, TNI, dan pemerintah dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Sedangkan untuk sementara ini, pihak kepolisian sendiri melakukan penggarapan di daerah Sungai Arang karena terdeteksi tingkat penyalahgunaan narkoba lebih tinggi. Untuk semua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 dan pasal 11 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang ancaman hukuman penjara selama 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta didenda 1 miliar rupiah. Saya Nindya Sapitri melaporkan langsung dari Radio Gema Bungo FM. Selanjutnya dari Radio Seganti Setungguan. Dalam rangka implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Diknas, menyelenggarakan Bintek Kompetensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak atau SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan secara online. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Eri Supriyati. Dalam rangka implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Diknas menyelenggarakan Bimtek Kompensasi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak, atau yang disingkat dengan SRA,
bagi pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2020 batch 1 yang diselenggarakan secara online pada hari Senin dan Selasa 20 sampai dengan 21 Juli 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat, Haja Nurlela mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memampukan satuan pendidikan yang sudah masuk dalam SKSRA. Hari ini kita mengundang para guru-guru yang dari sekolah yang menjadi sekolah ramah anak di Kabupaten Lahat untuk mengikuti webinar tentang sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekolah ramah anak di Kabupaten Lahat ini sudah banyak. Untuk tingkat SD itu adalah SD Santo Yosef, Madrasah Ibtidaiyah, terus SMP-nya SMP 1 Merapi Barat, dan SMP 4 Merapi, SMP 1 Merapi Selatan, SMP 4 Merapi Barat, SMA Santo Yosef, dan SMA 4 Lahat. Dan TK-nya tuh TK Santo Yosef Lahat. Mereka ini adalah para pengajar, guru-guru, pendidik yang dari sekolah-sekolah yang ramah anak tersebut memang diharuskan untuk mempunyai pengetahuan yang mengenai bagaimana cara mengajar di sekolah yang ramah anak tersebut agar anak-anak mendapatkan rasa nyaman, dididik dan diberikan ilmu oleh para gurunya. Dari Kabupaten Lahat, Eri Supriyati LPPL Radio Seganti Setungguan FM melaporkan. Dari Radio Basema FM Pagar Alam, Wali Kota Alfian Maskoni menandatangani keputusan bersama terkait Perda LPP APBD 2019 usai disahkan oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam. Info selengkapnya oleh Zelika Nopabahri. Saudara, Wali Kota Alfian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Padli bersama Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, melakukan penandatanganan keputusan bersama Peraturan Daerah LPP APBD 2019 yang telah disahkan DPRD Kota Pagar Alam di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam pada Senin 20 Juli 2020. Usai mengesahkan Perda LPP APBD Kota Pagar Alam tahun 2019, Wali Kota Alfian Maskoni dan Wakil Wali Kota Muhammad Padli kembali mengikuti rapat paripurna dengan agenda pembukaan rapat paripurna 5 pembahasan KUA PPAS Kota Pagar Alam tahun anggaran 2021 yang dilanjutkan dengan penjelasan Wali Kota Pagar Alam tentang nota pengantar KUA PPAS Kota Pagar Alam dan penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pagar Alam. Selanjutnya dari Radio Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto membuka kesempatan bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin atau UMMY Solok untuk menjalin kerjasama. Bahkan, jika UMMY berminat untuk mendirikan kampus di Sawah Lunto. Selengkapnya dilaporkan reporter Ferdiancu. Ananda Oktaviska, anak dari Syahrial, IPK 3,50. Bersyukur kita pada siang hari ini dalam rangka mempermudah anak-anak kita yang ingin berkuliah dengan lokasi yang tidak terlalu jauh. Karena waktu itu kampus hanya ada di daerah Padang dan Kediri. Dalam rangka memudahkan, dan alhamdulillah niat itu tercapai.
dengan tercapainya itu, yang memberi sambutan pada acara wisuda seyogyanya adalah 5 daerah yang bersangkutan secara bergiliran. Maka pada hari ini didapat data untuk daerah Kota Sawalunto. Yang pertama. Yang kedua, keinginan kami di sini karena nama yang dibawa itu juga adalah nama Mahaputra Muhammad Yamin, salah satu tokoh terbaik Sumatera Barat yang juga berasal dari Sawalunto. Maka kami ingin hadir di sini, ingin bertemu dengan seluruh bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu pertimbangan. Selanjutnya dari Radio RPK Siak FM, Bupati Alfredi menyiapkan langkah strategis dalam penanganan pandemi COVID-19 di beberapa fasilitas umum. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Cahya Ici. Rapat koordinasi yang berlangsung di kediaman Bupati Siak Ruang Zamrud bersama unsur Forkopimda, OPD dan Camat se-Kabupaten Siak dihadiri secara langsung oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi dan tim surveillance dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rapat koordinasi ini dipimpin secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Pada kesempatan tersebut, Alfedri menyampaikan beberapa langkah penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak, seperti penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum, objek wisata, sekolah, rumah ibadah, serta perkantoran. Tercatat hingga tanggal 22 Juli 2020, kasus COVID-19 di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dengan ditemukannya klaster baru dari Kecamatan Mempura, Kotogasip, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Siak. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak akan segera mengeluarkan peraturan daerah tentang tatanan kehidupan baru produktif aman COVID-19. Tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu, kami baru saja melakukan rapat koordinasi bersama gugus tugas Provinsi Riau, Dr. Yofi, dan juga tim surveillance dari Kementerian Kesehatan terkait bagaimana upaya kita lebih meningkatkan pencegahan memutus mata rantai penularan COVID-19. Sementara itu, adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, pada rakor tersebut menyampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Siak harus tetap waspada dan berhati-hati dengan COVID-19, dikarenakan Kabupaten Siak merupakan wilayah atau lintasan perbatasan. Yang jelas yang harus dipahami masyarakat, COVID ini masih ada. Artinya kalau sempat misalnya nanti jumlahnya 0 atau tidak ada kasus, bukan berarti masalah selesai. Karena Kabupaten Siak sendiri kan tidak melakukan lockdown, semua orang boleh keluar masuk kan. Nah, hal ini akan mengakibatkan kasus itu kan selalu ada. Dokter spesialis paru-paru ini menyampaikan masyarakat Kabupaten Siak agar tetap menerapkan protokol kesehatan 19 dengan tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak dan LPPL Siak Televisi, Cahya Ici, Eko Triono, tim liputan melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya dari Radio Suara Malawapati FM Bojonegoro, peringatan Hari Anak Nasional, Bupati Bojonegoro ngobrol bareng pelajar secara online. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rahmat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengajak para orang tua wali murid untuk berbagi peran, utamanya dalam rangka proses pendidikan di tengah masa adaptasi kebiasaan baru ini. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Ana Muawana, saat menggelar peringatan Hari Anak Nasional secara online. Saya juga akan meminta kepada orang tua untuk ikut mengawasi putra-putrinya di saat jam 21 sudah usai, sebaiknya anak-anak sudah harus pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Ini di Bojonegoro makin hari makin ada peningkatan. Tentunya ini tugas kita bersama untuk mengerim terhadap anak-anak yang masih pada
di luar rumah jam-jam istirahat, dan ini orang tua harus ikut serta berperan. Dalam kegiatan ngobrol santai bersama perwakilan pelajar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro itu, juga disampaikan mengenai program bantuan untuk lembaga pendidikan yang belum tercover oleh program pemerintah. Di antaranya adalah untuk sekolah-sekolah madrasah swasta. Saat ini Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan sejumlah program beasiswa untuk pelajar. Guna efektivitas program sosialisasinya, Bupati Bojonegoro juga menggunakan media Instagram dengan maksud agar seluruh warga Bojonegoro dapat dengan mudah menangkap dan memperoleh program-program tersebut. Saya Rahman dari Bojonegoro, Jawa Timur untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari Radio Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Heru memberikan bantuan sebesar 45 miliar rupiah untuk kabupaten kota yang rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Ari Tamin. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Heru memberikan bantuan 45 miliar untuk kabupaten kota yang rawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan tersebut diberikan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Heru kepada 10 wilayah kabupaten yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penyerahan bantuan tersebut usai apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 di Kebun Raya Sriwijaya Selasa 30 Juni 2020. Gubernur Sumatera Selatan menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada 10 wilayah yang rawan karhutla tersebut dibagi secara profesional guna memberi alat yang tidak habis pakai termasuk layar ISPU yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat indeks pencemaran udara. Ini pada tanggal 27 Juni 2020 ini kita mengadakan apel kesiapsiagaan karhutla di titik api terbesar biasanya terjadi di Sumatera Selatan. Kenapa kita lakukan di sini? Karena untuk mengingatkan kita semua, di sini seluruh gugus tugas kabupaten, 10 kabupaten yang terdampak. Dan satu lagi hari ini baru pertama dapat kita lakukan karena kondisi keuangan. Baru tahun ini Provinsi Sumatera Selatan atau DPRD memberikan bantuan 45 miliar untuk kabupaten-kabupaten terdampak guna membeli peralatan yang tidak habis pakai. Jadi ini dapat digunakan termasuk 4 kabupaten yang mendapatkan layar informasi standar ISPU. Jadi masyarakatnya juga bisa tahu dan bupatinya juga akan tahu bahwa kondisi udara, indeks standar pencemaran udaranya berapa. Dari KLHK, kementerian juga diutus Ibu Menteri secara langsung untuk melihat kesiapsiagaan Sumatera Selatan. Mudah-mudahan di tahun ini kita dapat terbebas dari karhutla yang selalu menjadi ancaman dari tahun. Dijelaskannya bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menekan titik kebakaran hutan dan lahan akan menambah kembali anggaran tersebut di tahun selanjutnya dengan tujuan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Ari Tamin, Radio Sumsel melaporkan. Reporter Era Purnama melaporkan dari Radio Luhak Nantuwo FM Tanah Datar Sumbar, kegiatan olahraga bersepeda kembali marak di Kabupaten Tanah Datar pasca PSBB pandemi COVID-19. Inilah Suara Nusantara, edisi 65, LPPL Radio Luhak Nantuwo 102,5 FM. Bersama saya, Era Purnama. Kegiatan olahraga bersepeda kembali marak di Kabupaten Tanah Datar pasca PSBB pandemi COVID-19. Memerah ingin rasa hampiri dirimu, ajak bersepeda bersamaku. Antusiasme masyarakat melaksanakan olahraga yang mengandalkan kekuatan kaki ini
terlihat dari ramainya peserta touring wisata sepeda setiap minggunya. Seperti kegiatan touring yang dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 yang diikuti oleh masyarakat umum, pejabat, serta pesepeda tanah datar lainnya yang umumnya adalah anggota klub-klub sepeda atau masyarakat pencinta sepeda. Kegiatan mingguan ini dilaksanakan selain untuk menyemarakkan kembali olahraga sepeda, juga sebagai upaya mengenalkan rute-rute menantang dan menarik di tanah datar, seperti rute Batu Sangkar, Awas Sarumpun, seputar Danau Singkara, Balimbing, Bukit Tamasu, keliling kota Batu Sangkar, rute Istana Basa Pagaruyung, lintas alam Saruaso, dan puncak Pato. Pesona alam yang asri dan udara yang sejuk memanjakan mata para pegawai hingga kelelahan mengayuh sepeda tidak dirasakan. Bahkan tanjakan, kelokan, dan turunan menjadikan tantangan tersendiri bagi para peserta touring tersebut. Ketua GOW Tanah Datar, Retri Zuldafri Dharma, mengajak masyarakat kembali bangkit bersemangat berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh menghadapi masa new normal. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan melawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusana Kasadonyo. Hari ini kita akan bersepeda untuk meningkatkan imun tubuh di masa new normal ini. Ayo kita bersepeda. Demikian Era Purnama menyampaikan dari LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk Suara Nusantara. Polres Musi Lawas terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud polisi sebagai pengayom, pelayan, pelindung, serta penegak hukum kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter JJ dari Radio RDS FM. Polres Musirawas terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi mengatakan, sebagai aparat penegak hukum tentunya harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena polisi hadir sebagai pelayanan, pengayom, pelindung, dan penegak hukum kepada masyarakat. Untuk itu harus memberikan pelayanan prima. Seperti yang dikatakan oleh Efranedi pada Rabu 22 Juli 2020. Kapolres menjelaskan bentuk pelayanan prima yang diberikan antara lain pelayanan pengaduan, pembuatan sidik jari, SKCK, SIM, dan pajak. Selama memberikan pelayanan selama ini mungkin masih butuh peningkatan untuk lebih baik. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik serta prima kepada masyarakat. Kapolres berharap kepada personil yang bertugas di Polres Musirawas, baik itu di Satuan Reskrim, Satin Telkam, Sat Sabara, Sat Narkoba, serta Sat Lantas dan personil lainnya kiranya terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Cici, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Wakil Bupati Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor mengunjungi TPAS Galuga. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi perpanjangan perjanjian kerjasama soal pengelolaan sampah di tempat penampungan sampah akhir Galuga. Reporter Inggar Prilda melaporkan langsung dari Radio Teman FM Bogor. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Wakil Wali Kota Bogor Dedi Araman mengunjungi TPAS Galuga. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi perpanjangan perjanjian kerjasama soal pengelolaan sampah di tempat penampungan sampah akhir Galuga di Sibumulang, Kabupaten Bogor, yang diketahui PKS akan berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang. Namun sebelum menandatangani MOU perpanjangan kerjasama, baik pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor perlu adanya evaluasi dan koreksi. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dengan internal hak dan kewajiban pemerintah daerah.
melihat kewajiban terhadap masyarakat, sehingga yang penting dan yang memang belum maksimal menjadi maksimal. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan juga menjelaskan, selain menambah luas lahan pembuangan sampah, pihaknya juga akan menambah armada truk sampah, serta mencari investor yang siap menggelontorkan dana untuk pengelolaan sampah. Mudah-mudahan apa yang dikeluhkan masyarakat kita turun ini bisa diminimalisir. Kewajiban kita terhadap masyarakat juga bisa ditingkatkan, baik itu kesehatan, ekonomi, dan juga yang lainnya, supaya keberadaan TPA Galuga ini punya dampak positif buat masyarakat sekitar. Terima kasih. Saat ini daya angkut sekitar 538,22 ton per hari oleh 230 armada truk sampah untuk sekali jalan, yang artinya masih ada 2.400 ton sampah yang tidak terangkut dan harus dibakar. Namun Iwan menegaskan, meski TPAS Galuga berada di Kabupaten Bogor, pihaknya tidak ingin mencoreng perjanjian kerjasama pembuangan sampah di TPAS Galuga atau pembuangan sampah di lahan milik pemerintah Kota Bogor. Inggar Prilda, Radio Tegar Beriman, melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Ratih TV, tingkatkan kompetensi siswa, Nasmoko Goes to School di SMK Negeri 1 Puring. SMK Negeri 1 Puring bekerja sama dengan Nasmoko Magelang menggelar acara Nasmoko Go to School yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Puring selama 2 hari mulai Rabu 22 Juli sampai Kamis 23 Juli 2020. Pembukaan Nasmoko Go to School ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala SMK Negeri 1 Puring, Umi Rohyatun, bersama Service Part Section Head Nasmoko Magelang, Subhan Firdaus. Umi Rohyatun menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk penguatan budaya kerja bagi kelas industri di SMK Negeri 1 Puring, khususnya program keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR. Umi berharap dengan mendatangkan langsung tenaga terampil dari Nasmoko akan dapat memberikan pembelajaran secara langsung, terutama bagi taruna dan taruni SMK Negeri 1 Puring. Ini dalam rangka mempersiapkan para taruna dan taruni dari alumni SMK Negeri 1 Puring sehingga siap menerapkan budaya industri yang ada di dunia industri kita terapkan di sekolahan. Sehingga dengan demikian nantinya sekolah akan dalam rangka membekali siswa dan siswi atau taruna-taruni untuk siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri dengan standar industri, tentunya seperti itu. Sementara itu, Service Part Section Head Nasmoko Magelang, Subhan Firdaus, menyampaikan bahwa program Nasmoko Go to School merupakan salah satu program inovasi dari Nasmoko Magelang yang bertujuan memberikan pelayanan dengan cara mendekatkan diri kepada para pengguna. Dengan hadir langsung ke sekolah, Nasmoko bisa memberikan edukasi dan pembelajaran yang nyata kepada anak peserta didik, terutama program keahlian teknik kendaraan ringan. Selain itu, kegiatan ini sengaja digelar di sekolah-sekolah karena keterbatasan daya tampung Nasmoko dalam menerima anak praktek. Dengan datang langsung ke sekolah, Subhan berharap maka anak-anak yang ikut praktek sesuai tata cara kerja di dunia industri akan semakin banyak. Setiap setahunnya kita mengadakan yang namanya Nasmoko Service Go to School. Tujuannya adalah mengembangkan dan meneruskan Lean and Smart. Kemudian bagaimana mengedukasi teman-teman, siswa-siswi atau taruna-taruni yang ada di SMK Negeri 1 Puring ini, khususnya jurusan TKRO, sudah siap memasuki dunia industri, khususnya di otomotif. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pameran produk perikanan oleh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Puring jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan atau APHPI. Hasil produk yang dipamerkan seperti kopi rumput laut, sambal cumi, dan aneka olahan ikan seperti dimsum, otak-otak, dan bakso dengan bahan dasar ikan. Dalam pameran tersebut juga dijelaskan bahwa untuk menuju sekolah Adiwiyata SMK Negeri 1 Puring menerapkan zero waste, yaitu dengan melakukan pemilihan serta pengolahan limbah organik menjadi pupuk. Dari Kecamatan Puring, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Dakperinkop mengusulkan Koperasi Ikhlas Beramal mewakili Kabupaten Sijunjung dalam ajang penghargaan koperasi. Radio Langsek Manih Kabupaten Sijunjung Sumbar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Dakperinkop mengusulkan Koperasi Ikhlas Beramal mewakili Kabupaten Sijunjung dalam ajang penghargaan koperasi berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dibahas dalam pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Sijunjung Rabu 22 Juli 2020. Kegiatan yang dihadiri Ketua PKPRI Sumatera Barat sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pagi, selain dihadiri Ketua PKPRI Sumatera Barat, juga hadir Kepala Dinas Dakperinkop Kabupaten Sijunjung, Kepala Kementerian Agama, Kepala Dinas Kominfo, beserta Kabag Perekonomian sebagai perwakilan Ketua PKPRI Kabupaten Sijunjung. Muharis dari LPP Langsek Manih Sijunjung untuk Suara Nusantara. Kegiatan belajar mengajar secara berangsur-angsur mulai dilaksanakan oleh pihak sekolah di Kabupaten Batang. Namun, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan pembelajaran secara daring dan luring. Informasi selengkapnya disampaikan Vicky dari LPPL Radio Abirawa FM Batang. Kegiatan belajar mengajar secara berangsur-angsur mulai dilaksanakan oleh pihak sekolah di Kabupaten Batang. Namun, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pihak sekolah menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Salah satu guru SMPN 3 Kabupaten Batang, Nanik Chotfrida mengatakan hal itu perlu dilakukan agar meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak dididik tetap memperoleh haknya sebagai pelajar. Hari ini hari pertama masuk sekolah, jadwalnya adalah wali kelas mengkondisikan kelasnya. Ada tata cara belajar selama pandemi, struktur organisasi kelas, himbauan untuk siswa-siswanya bagaimana menyikapi belajar di saat pandemi. Senang sih daripada daring. Daring itu kalau nggak dijelasin saya tuh kurang paham. Jadi lebih enak kalau ketemu gurunya langsung. Diharapkan peserta didik dapat membiasakan diri untuk menerapkan protokol kesehatan saat mengikuti kegiatan belajar secara luring dan tetap memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Laporan dari Kabupaten Batang mengakhiri informasi Suara Nusantara. Hari ini, Senin 27 Juli 2020, edisi 65. Produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Saya Haris. Dan saya Novi, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.